Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Sungguh agung kasih Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Pada kesempatan ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020, oleh kemurahan Tuhan kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau adalah kekuatan kami, benteng hidup kami. Kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini Engkau selalu hadir untuk menopang kami sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Dan karena itu kami memohon hikmat daripada-Mu ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman ini akan menjadi bahagian yang indah dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-30, pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat kedua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab saat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya memilih tema Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu siapa Daud, bagaimana perjalanan hidupnya. Apa yang dialami, apa yang dirasakan tentu sangat jelas dalam bagian firman Tuhan, khususnya ketika kita membaca kitab Mazmur ini. Ya saudara-saudara, Daud adalah seorang yang punya masa kecil sebagai seorang gembala, lalu kemudian dia juga pandai untuk memainkan alat musik, bahkan juga dia boleh sukses menjadi seorang raja. Ini luar biasa. Kalau menilik perjalanan hidup Daud, kita mungkin katakan, Daud ini gampang saja hidupnya. Tapi sebenarnya penuh dengan banyak persoalan. Daud ini menjadi seorang gembala, di mana dia tentu harus menjaga kawanan dombanya dengan baik dari murka atau dari upaya-upaya untuk merebut domba-domba yang ia pelihara. Lalu kemudian menjadi seorang raja bukan perkara yang mudah. Dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, dia harus berhadapan dengan persoalan-persoalan rakyatnya yang sangat rumit. Jadi sepanjang kehidupan Daud boleh dikatakan tidak lepas dari persoalan. Kalau kita memahami perjalanan hidup kita, saudara-saudara, mungkin kita yang berada dalam masa-masa kelahiran 60-an, 70-an, atau mungkin ada yang sebelum itu 50-an, boleh mengatakan bahwa berat sekali perjalanan hidup kita. Kita ada yang mungkin ke sekolah berjalan kaki, ada yang mungkin tidak pernah dapat uang jajan,
Ada yang ketika sudah selesai studi lalu kemudian mencari pekerjaan begitu susah. Ada juga yang sudah bekerja tetapi ya kebutuhan tidak cukup. Banyak sekali masalah kehidupan kita. Namun demikian saudara-saudara, sekalipun sampai sekarang kita masih berhadapan dengan persoalan, kita mau melihat bagian Mazmur 30 ini. Apa yang dialami Daud? Dia menghadapi banyak persoalan saudara-saudara, tetapi dalam kehidupannya dia pun juga merasakan kasih sayang Tuhan. Karena itu di Mazmur 30 ini saudara-saudara yang kekasih, Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar jawabannya. Sehingga apa? Sehingga pemazmur Daud menaikkan ungkapan syukurnya. Sehingga pemazmur Daud mengatakan bahwa Allah itu begitu ajaib. Mari memperhatikan apa yang dialami oleh pemazmur Daud dalam pembacaan kita. Bahwa dia mengalami kasih Tuhan, di mana Tuhan membela pemazmur Daud dan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Wah, ini hebat benar. Daud meresapi itu. Daud memahami, Daud mengerti betapa Tuhan membela dia dari musuh-musuhnya. Betapa Tuhan selalu menjauhkan dia dan berusaha untuk memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan dalam kehidupannya. Saudara, apa yang dialami oleh pemazmur Daud juga kita alami. Tentu saudara-saudara, kita bersama-sama akan merasakan bagaimana musuh-musuh kita berusaha untuk menjatuhkan kita. Bagaimana lawan-lawan kita berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Musuh kita yang paling utama adalah kuasa kegelapan iblis. Dalam Alkitab disebut Mamon atau Belzebul. Bagaimana caranya? Dia berusaha untuk menggerogoti hidup kita. Dia berusaha untuk mengalihkan pikiran kita jauh dari Tuhan. Iblis berusaha supaya kita jangan selalu taat pada Tuhan. Iblis berusaha supaya kita ini mundur ke belakang, jangan maju ke depan, dekat pada Allah. Iblis berusaha supaya kita ini menentang apa yang Tuhan mau katakan. Ini musuh kita yang paling utama. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana Daud, dia mengakui bahwa Tuhan sudah menarik dia ke atas dan musuh-musuhnya tidak bersuka cita dengan persoalan hidupnya. Maka kita pun demikian. Jangan pernah takut berhadapan dengan kuasa kegelapan. Jangan pernah takut berhadapan dengan pekerjaan iblis yang mungkin memakai orang lain, yang mungkin memakai segala cara untuk menghancurkan hidup kita. Jangan takut. Karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Makanya saudara-saudara yang kekasih, di sini kita diajak bersama-sama untuk memahami dan mengerti bagaimana Tuhan hadir dan akan mengangkat kita dengan penuh kasih sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini dengan baik. Nah, hal yang berikutnya kalau kita lihat dalam pembacaan ini saudara-saudara, bahwa ketika Daud menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dia sakit tetapi dia boleh disembuhkan. Dalam sejarah dikatakan bangsa Israel pernah kena penyakit sampar. Apa yang terjadi? Mau tidak mau ini juga terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi saudara-saudara, ternyata Tuhan boleh memulihkan. Daud berseru, Tuhan Allah kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Oh, Tuhan menyembuhkan. Tuhan tidak membiarkan dia terus terlena dengan sakitnya dan kemudian terus berteriak, kemudian jauh dari Tuhan. Tidak, tapi Tuhan menyembuhkan. Saudara, ada banyak orang yang mengalami sakit dalam dunia ini. Bukan hanya dikatakan kita punya sakit fisik, batuk, flu, atau mungkin kena stroke, atau mungkin mengalami sakit gangguan jiwa. Tidak, saudara. Tapi ada juga orang yang mengalami sakit, batinnya sakit. Ada juga orang yang mengalami sakit di mana luka-luka masa lalu tetap ada dalam dirinya. Ini kan penderitaan yang dalam. Bagaimana kita mau melepaskannya? Kadang-kala kita tidak kuat. Nah, karena itu di sini datang pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan dapat memulihkan kita yang sakit, kita bisa disembuhkan. Bahwa Tuhan dapat memulihkan luka batin kita. Tuhan tolong kami. Biarlah luka batin ini engkau pulihkan. Bahwa Tuhan dapat menghancurkan semua yang kita alami yang tidak menyenangkan hati kita, hidup kita. Karena itu datang pada Tuhan. Nah, Daud melakukannya dan Tuhan menolong. Yang terakhir di sini dikatakan bahwa Tuhan mengangkat dia dari dunia orang mati. Wah, saudaraku yang kekasih, mau dikatakan bahwa Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita.
Semua orang punya duka yang dalam, ya. Banyak kita mengalami duka. Ada mungkin yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada mungkin yang berduka cita dengan pekerjaannya yang tidak berhasil, ada mungkin yang berduka cita dengan anak-anak yang menyakiti hatinya, membuat hidupnya tidak nyaman dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini apa yang terjadi, bahwa Tuhan mengangkat dari dunia orang mati dan Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa mengganti duka itu menjadi sukacita. Artinya Tuhan memberi kebebasan. Artinya Tuhan memberi kelegaan. Nah, ini yang kita alami bersama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau katakan Tuhan sanggup menolong hidupmu. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau dari sakit apapun. Tuhan sanggup melindungi engkau dari kekuatan cengkraman kuasa kegelapan. Dan Tuhan sanggup untuk mengganti duka menjadi sukacita. Bukankah ini luar biasa? Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa. Dan karena itu, jangan lepaskan Tuhan dalam genggamanmu, dalam hidupmu. Tetapi jadikan Dia bahagian yang utama, perisai yang melindungi engkau, yang akan memberikan pertolongan dalam segala persoalan hidup yang engkau alami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan pujian kita, Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa.
Sungguh Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah penolong dalam keberadaan kami. Sungguh Engkau tidak jauh dan selalu ada bersama dengan kami. Karena itu kami bersyukur dan kami selalu berserah diri hanya kepadamu. Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami semua. Saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan renungan malam ini, Engkau berkati kehidupannya dimanapun mereka berada. Kiranya dalam mendengarkan firman ini, sungguh mereka terberkati dan tetap menjalani hidup dengan semangat dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Satria Kasih, Tuhan berkati agar jemaat-Mu tetap kokoh, tetap kuat. Di dalam masa pandemik ini mereka selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah kami senantiasa hidup dengan terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, jika sakit, dalam persoalan untuk mendapatkan pemulihan, Tuhan hadir. Kuatkan mereka, beri kesabaran, biar mereka dapat melewati semuanya dengan baik. Boleh sembuh, nama Tuhan dimuliakan. Yang berada dalam duka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang bergumul dengan persoalan komunikasi di antara sesama, masa depan, yang bergumul dengan berbagai macam usaha, pekerjaan, yang bergumul dengan orang-orang yang tidak menyenangi, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhan hadir, kuatkan mereka. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang lembut, untuk mau hidup dengan damai, hidup dengan penuh kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong sepanjang kami mau melakukan yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Oh Bapa, Engkau juga terus mengasihi usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, mengasihi anak-anak kami yang bertumbuh, mengasihi anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran secara online, mengasihi para bapak ibu lansia. Tuhan beri semangat untuk tetap kuat dalam menjalani masa-masa tua mereka, mengasihi majelis yang terus melayani, mengasihi tim multimedia, mengasihi saudara-saudara kami yang terus memberi diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar negara kami tetap aman dan damai, dan pakai pemerintah kami untuk selalu menyatakan kebenaran. Ajar kami menaati pemerintah kami, terkhusus dalam masa-masa pandemik, biar kami selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, jagalah kami malam ini, peliharakan kami dan dengarkan doa yang kami naikkan padamu. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara, boleh menyaksikan renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Amin. Salam sehat.